Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di konsultasi bareng Mas Ari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di Facebook. Langsung aja kita masuk ke pertanyaannya berikut ini. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Mau ikut nanya, seandainya aku mau beli power mixer maaf. Power mixer merek itu ya. Jadi saya tidak mau membahas merek itu, takutnya nanti di komplain lagi. Power mixer merek itulah pokoknya. Terus speakernya Bose 30 watt LB2 UC30 4 unit. Sama speaker toa corong yang high impedance 2 unit, itu kira-kira bisa nggak ya? Yang jelas power mixer itu nggak bisa untuk speaker toa corong high impedance ya. Ditunggu jawabannya, soalnya rencana mau buat sholat taraweh bulan ini, insya Allah. Oke. Secara kualitas mending speaker low impedance atau high impedance? Sebetulnya tergantung kebutuhan ya. Kalau teman-teman gunakan power mixer, ini kalau Mas Nuryanto Dewi ini menggunakan power mixer, jelas pilihannya hanya speaker low impedance. Speaker high impedance itu hanya untuk amplifier yang punya output 100 volt atau 70 volt. Di mana amplifier itu yang punya ya TOA, amplifier TOA, kemudian amplifier Yamaha, amplifier Bose. Pokoknya amplifier yang terkenal itu dia punya output untuk speaker mereka yang high impedance. Ini buat musola Mas kecil, tapi butuh suara adem nyam gitu Mas. Oke, berarti solusinya sekarang adalah power mixer. Dan kalau mau irit biaya memang power mixer itu lebih murah. Walaupun speaker Bose itu bisa dibikin 8 ohm. Ya, speaker Bose itu ada yang bisa disetting jadi 8 ohm, ada yang tidak. Jadi harus tepat pemilihannya. Jangan sampai nanti sudah beli speaker Bose itu yang model terminal jepit, dia hanya bisa 70 volt dan 100 volt. Nah, ternyata itu high impedance, itu nggak bisa dipakai, harus dilepas trafo matchingnya. Bisa dipakai dilepas trafo matchingnya, tapi kan jadi sayang budget karena speaker high impedance kan lebih mahal. Oke Mas, terima kasih. Semoga berkah ilmu, selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin. Maaf kalau sudah speakernya low impedance semua, itu cara instalasinya mesti gimana? Oke. Ini berapa jumlah speakernya? Untuk power mixernya 2 kali 350 watt di 4 ohm. Speakernya 6 unit 8 ohm. Atau speaker Bose 30 watt 8 ohm. Speaker toa 5025 2 unit. Jadinya saya beli power mixer itu, kemudian speaker Bose 30 watt 8 ohm 6 unit, kemudian skemanya. Oke. Dan speaker toanya 2 unit. Ini fotonya untuk power mixernya. Udah dibeli atau baru mau beli. Kemudian speaker Bose-nya ini. Ini sepertinya ada settingan dimentokin ke kiri, itu ada 8 ohm ya untuk speaker Bose ini. Ini speakernya bagus, tapi itu speaker kecil ya. Tapi untuk musola sih udah cukup kalau untuk musola. Oke, langsung aja kita masuk ke oret-oretannya berikut ini. Jadi di sini kita punya power mixer yang mana mereknya adalah Aumei. Ini adalah merek original. Kalau teman-teman beli di luar negeri, mereknya ini Aumei.
Kalau di sini ya mereknya bisa suka-suka yang melabelin ya. Kadang dimerekin ini, TUM, Wisdom, dan lain sebagainya. Original atau enggak ya original versi brandnya masing-masing ya. Saya tidak mau membahas panjang lebar daripada nanti dipolisikan ya. Jadi teman-teman, power mixer ini adalah mixer yang bisa kita sambung langsung ke speaker. Jadi tidak perlu amplifier lagi. Jadi power mixer ini adalah power amplifier plus mixer. Jadi dalam satu barang ini udah ada amplifiernya, bisa langsung ditambah speaker, dipasang speaker langsung ke sini, dan bentuknya adalah mixer. Cuman nanti bobotnya ini lebih berat dari mixer biasa, karena di dalamnya ada power amplifiernya. Kalau kita lihat sisi samping dari power mixer ini, dia memiliki kipas angin atau fan. Ini fungsinya untuk mendinginkan power amplifiernya. Kemudian di sini dia memiliki jack speakon female. Ini fungsinya untuk disambungkan langsung ke speaker. Jadi speaker langsung masuk ke sini. Speaker low impedance itu bisa langsung dipasang di jack speakon ini. Dia memiliki 4 buah jack speakon, yang mana 2 buah ini untuk L atau left, yang 2 ini untuk R. Jadi ini speaker kiri, ini speaker kanan. Secara teori ini bisa dipasang speaker 8 ohm, ini bisa dipasang speaker 8 ohm. Sehingga total menjadi 4 speaker seperti ini. Ini untuk aplikasi normal atau biasanya dipakai untuk hajatan atau panggung, organ tunggal, ini bisa. Jadi 4 speaker disambung ke satu power mixer. Kemudian bagaimana kalau untuk aplikasi di musola, yang mana L ini kita sambung ke speaker corong, kemudian yang R ini kita sambung ke speaker indoor. Tentu saja bisa, tapi nanti teman-teman perhatikan sistem koneksinya ya, karena amplifier atau power mixer yang ini dia memiliki spesifikasi di jacknya itu 8 ohm, 8 ohm. Jadi power amplifier di power mixer ini maksimalnya adalah 4 ohm. Lebih kecil dari 4 ohm dia akan terbakar. Tapi kan tulisannya 8 ohm, 8 ohm. Iya, ini penyederhanaan agar sound engineer atau soundman tidak salah pasang. Jadi membeli speakernya pas 8 ohm, dicolok di sini, dicolok di sini. Tetapi untuk aplikasi lebih advance untuk masjid kan biasanya speakernya banyak. Ini tetap bisa kita gunakan. Dan contoh power mixer yang saya gunakan ini adalah Aume. Ini kalau merek di luar negerinya Aume. Di Indonesia ini dijual juga, tetapi mereknya bukan Aume. Ini pernah saya beli, namanya Wisdom. Power mixer Wisdom. Dan kualitasnya bagus, enak, dan saya install di masjid. Bukan musola tapi di masjid, dan jamaah puas dengan power mixer ini. Kualitasnya bagus. Hanya saja memang ini brand dari Cina. Kemudian dia adalah OEM dari Aume ini, kemudian di rebranding lagi, diganti mereknya. Kemudian rencananya power mixernya itu disambung ke speaker Bosch. Perhatikan selektor switch di sini, ini harus diposisikan ke 8 ohm. Kalau tidak, maka suaranya akan sangat kecil dan nggak ngangkat ya. Kemudian untuk skema penyambungan ke power mixer bagaimana? Karena speakernya ada banyak, kemudian channelnya ini kita mau split. Jadi yang L ini untuk ke speaker corong atau speaker luar, yang R ini untuk ke speaker dalam, speaker Bosch. Oke, kalau skemanya demikian, maka penyambungan di speaker Bosch-nya ini harus kita atur sedemikian rupa seri paralel agar tidak lebih kecil dari
8 ohm atau 4 ohm. Kemudian tadi masih bingung ya, apakah mau pasang 4 speaker ataukah pasang 6 speaker langsung. Jadi kalau teman-teman masih mikir-mikir budgetnya pasang 4 atau pasang 6, maka di sini akan saya buat keduanya. Jadi kalau kita gunakan 4 speaker, maka penyambungannya adalah seperti ini. Jadi untuk 4 speaker, ini kita keluarkan dulu terminalnya. Jadi speaker itu kan ada positif, 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 positif. Kemudian ada juga negatif, 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 negatif. Dan untuk jacknya karena ada 2, kita juga siapkan jack speakernya 2 buah ya. Ini contoh saja. Ini speaker kalau terpasang bentuknya seperti ini, kalau dibongkar bentuknya seperti ini. Jadi jack speaker itu isinya 4 terminal yang terdiri dari 1 plus 1 min. Kemudian ada 2 plus 2 min. Ini teman-teman bebas pakai yang mana. Yang penting plus dan min. Jadi 1 dan 2 ini nyambung secara di amplifiernya. Jadi 1 atau 2 teman-teman bebas pilih yang mana. Kemudian untuk penyambungan speakernya, ini kita seri tiap speaker, tiap 2 grup. Jadi karena ada 4 speaker, ini kita split jadi 2 grup. Masing-masing grup itu kita sambung secara seri seperti ini. Jadi minus disambung ke plus. Minus disambung ke plus. Seperti ini. Kemudian plusnya ini kita sambung ke jack speaker. Ini kita sambung ke jack speaker. Terminal 1 plus. Kemudian negatifnya ini kita sambung ke jack speaker 1 minus. Demikian juga untuk grup 1 lagi. Ini plusnya kita tarik ke jack speaker satunya ke 1 plus. Kemudian negatifnya ini kita tarik, kita sambung ke jack speaker 1 minus. Seperti ini. Jadi kita punya 2 grup speaker. Kemudian kalau sudah di wiring seperti ini, pasang jack speaker ini di jack ini. Di output R jack yang pertama, kemudian untuk jack 1 lagi kita sambung ke output R jack yang kedua. Seperti ini. Dan kalau kita hitung impedansi speakernya, ini kan masing-masing 8 ohm ya. 8 ohm dibagi 2 speaker. Speakernya kan 8 ohm, 8, 8, 8, 8. Karena ini disambung secara seri berarti 8 plus 8, 8 plus 8. Jadi speaker ini masuk ke jack speaker, di masing-masing jack speaker ini akan bernilai ini 16 ohm, yang speaker satunya juga bernilai 16 ohm. Maka amplifier akan merasakan 16 ohm dibagi 2 grup, jack atas dan jack bawah, maka yang masuk ke amplifier ini adalah 8 ohm saja. Sehingga amplifier ini aman, nggak ada masalah, karena yang masuk adalah 8 ohm. Masih lebih besar daripada 4 ohm, karena ambang batas dari amplifier ini adalah 4 ohm. Jadi ini aman. 4 speaker caranya seperti ini. Di seri dibuat 2 grup seperti ini, kemudian masukin jack speaker, tancepin ke power mixer dan siap untuk digunakan. Sekarang bagaimana kalau 6 speaker seperti ini? Seri minus ketemu plus, minus ketemu plus. Nah, 3 kan? 1, 2, 3, satu grup. Kemudian yang ini juga minus ketemu plus, minus ketemu plus.
1, 2, 3, satu grup. Kemudian pasang ke jack speakon. Ini di terminal 1 minus atau 2 minus bebas. Kemudian ini dipasang ke jack speakon minus atau 1 minus atau 2 minus. Itu sama aja ya, 1 atau 2. Yang penting teman-teman perhatikan minus atau plusnya. Kemudian untuk plusnya disambung ke terminal plusnya. Demikian juga grup 1 lagi disambung ke 1 plus. Kemudian kalau sudah, pasang jack speakon ini ke output yang R pertama, kemudian yang ini juga dipasang di output R yang kedua. Sekarang kita hitung impedansinya berapa. Kalau disambung seperti ini maka 8 ohm, 8 ohm, 8 ohm. 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan masing-masing grup speakon ini akan merasakan ohm sebesar 24 ohm. 24 ohm. 24 ohm dibagi 2, 12 ohm. Jadi yang masuk ke amplifier totalnya adalah 12 ohm. Di mana yang tertera di sini adalah 8 ohm. Karena 8 ohm masih lebih kecil daripada 12, maka ini aman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk 4 speaker atau 6 speaker caranya sama. Atau teman-teman tidak mau menggunakan model seperti ini. Misalkan 3 speaker di paralel kemudian baru di seri, itu juga boleh. Ini mana yang teman-teman suka saja. Yang penting usahakan ohmnya tidak lebih kecil dari 4 ohm. Untuk speaker dinding seperti ini saya tidak terlalu masalah dengan ohmnya selama dia tidak lebih kecil dari 4 ohm, amplifier aman. Dan speakernya juga akan baik-baik saja karena untuk aplikasi di dalam ruangan tidak mungkin volumenya diumbar semaksimal mungkin. Jadi kecil kemungkinan speaker-speaker ini jebol. Jadi teman-teman bisa berkreasi di sini. Sekarang yang menjadi concern saya adalah yang speaker corongnya. Untuk speaker luarnya digunakan tipe ZH5025B. Di mana ini dayanya adalah 25 watt, kemampuan tertingginya adalah 30 watt. 30 watt. Impedansi speaker ini 16 ohm. 16 ohm. Oke, sekarang kita hitung dulu sebaiknya dia seri atau paralel. Jadi, kalau kita hitung dayanya kan 350 watt ya. Jadi, tegangan yang keluar dari terminal ini saat volume mentok, dia adalah akar dari 350 watt dikali 4 ohm. 4 ohm adalah batas terendah yang bisa dia pikul, atau 4 ohm ini adalah nilai di mana 350 watt itu diproduksi. Jadi ketemulah tegangan 37 volt. Amplifier ini menggunakan tegangan 37 volt untuk mendrive speaker. Nah, sekarang kita hitung kalau dia dihubung paralel atau digabung plus ketemu plus langsung masuk ke sini, atau masing-masing speaker langsung masuk ke speakon, masuk ke sini, kita hitung dulu. Jadi kalau disambung langsung ke jack speakon masing-masing speaker ini akan didapati 37 volt kuadrat dibagi 16 ohm per 2 speaker. Ini akan ketemu 171 watt. Dibagi 2 speaker, masing-masing speaker dapat 85 watt. Nah, ini sudah pasti speaker corong ini akan jebol, akan gosong. Karena daya yang masuk terlalu besar, maka tidak boleh kita sambung paralel atau sambung langsung ke amplifier ini.
Solusinya bagaimana? Solusinya jalan satu-satunya kita harus menyambung dia secara seri, yaitu 16 ohm ditambah 16 ohm. 37 volt dibagi 16 ohm plus 16 ohm sama dengan 42 watt. 42 watt dibagi 2 speaker, masing-masing speaker mendapatkan daya sebesar 21 watt. Di mana ratingnya adalah 25 watt. Nah, ini pas nih, matching nih, enak nih. Jadi teman-teman bisa menggunakan sambungan seri untuk 2 speaker corong. Sambungan serinya bagaimana? Yuk kita bahas. Jadi sambungan serinya adalah seperti ini. Ini akan saya keluarkan kabel positifnya. Kemudian dari speaker corong ini ketemunya kabel negatifnya. Digabung. Kemudian kabel positif speaker yang ini kita gabung dengan kabel negatif speaker satunya. Mohon maaf kebablasan. Jadi speaker yang ini positifnya kita sambung ke sini plus, 1 plus. Kemudian speaker satunya negatifnya ini kita sambung ke speakon 1 minus. Jadi seperti ini ya. 16 ohm ditambah 16 ohm. Jadi nanti 16 ohm plus 16 ohm. Positif, keluar negatif, masuk lagi. Positif, keluar negatif, masuk ke speakon. Kalau sudah, jack speakon ini kita sambung ke konektor yang ini. L, jack nomor 1. Kemudian jack satunya tidak usah dipasang. Jadi yang dipasang adalah jack nomor 1 L untuk speaker corong, kemudian jack 1 dan 2 R untuk speaker Bosch atau speaker dalam. Jadi pemasangannya seperti ini ya teman-teman. Satu power mixer sudah bisa mencukupi untuk kebutuhan satu masjid kecil ataupun menengah ataupun musola. Ini sudah ultimate banget, nanti suaranya seharusnya sudah enak. Tinggal teman-teman setting power mixernya. Kemudian untuk power mixernya ini bisa teman-teman search di kolom deskripsi di bawah. Dulu saya belinya di mana. Kemudian fitur-fiturnya, dia memiliki dual beat untuk efeknya sampai dengan 99. Ini bisa teman-teman atur efeknya. Kemudian dia bisa memutar MP3 sekaligus bisa merekam MP3 langsung ke port USB ini, ya, langsung bisa merekam ke port USB ini. Jadi teman-teman nggak perlu pakai HP ataupun komputer kalau untuk merekam ceramah, misalkan yang datang Habib, teman-teman tinggal colokin aja di sini, tekan rek, dia langsung merekam. Terus dia juga punya phantom power 48 volt, di mana phantom powernya ini bisa teman-teman aktifkan untuk masing-masing mikrofon. Ya. Kalau mixer-mixer yang biasa kan phantom powernya saklar gitu ya, saklarnya jedok. Nanti semua XLR-nya ini dapat phantom. Kalau ini enggak, ini masing-masing mikrofon punya phantom power masing-masing. Kemudian ada tombol pad, ini untuk fungsinya untuk mengurangi level signal kalau suaranya terlalu clipping. Misalkan teman-teman memasang instrumen tertentu atau sinyalnya itu kuat, teman-teman bisa tekan tombol pad ini untuk menurunkan frekuensinya. Tentu saja mixer memiliki equalizer. Kemudian di mixer ini sudah ada grafik equalizernya. Jadi teman-teman nggak perlu pasang eksternal. Pasang juga boleh, mungkin karena ini bandnya atau channelnya sedikit ya. Tapi ini sih udah cukup lumayan, mantep ini. Dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 band ini udah cukup bagus. Kemudian dia memiliki grouping aux sendiri di sini, aux 1.
kemudian ada FX juga, ada PAN. Nah, ini penting nih. PAN ini sangat dibutuhkan untuk aplikasi masjid ataupun musola, karena nanti kalau kita putar ke L, maka channel ini, mikrofon yang masuk ke channel ini suaranya keluar ke speaker corong full. Kalau kita putar PAN-nya ke arah R, maka suaranya akan keluar di speaker di dalam ruangan. Ya, R dan L. Ini penting PAN ini, karena ada beberapa power mixer tidak memiliki PAN ya. Kemudian kita bisa mute, misalkan channel ini tidak dipakai, kita tinggal tekan mute saja. Jadi tidak perlu merubah setting-setting volume, gain dan lain sebagainya, tekan noise-nya hilang. Tidak ketinggalan juga dengan fitur andalan masa kini, yaitu MP3, bisa memutar MP3 sekaligus Bluetooth-nya ya. Dia bisa Bluetooth dan MP3 Bluetooth Connect. Ini memudahkan kalau kita mau nyetel murotal dari HP ataupun menyetel file MP3 dari HP, sehingga kita bisa atur-atur dari HP kita, ini bisa. Kemudian dia punya phones, jadi teman-teman sebelum membeli bisa dengarkan monitor suaranya bagus atau tidak. Dan fitur yang penting kalau teman-teman mau pasang efek eksternal seperti Boss ataupun Alesis, ini dia punya aux return dan aux send. Ini bisa digunakan untuk memasang efek-efek vokal dan audio prosesor lainnya ke power mixer ini. Kemudian dia memiliki fader untuk main outputnya terpisah L dan R, jadi kita bisa setel, misalkan untuk speaker corong volumenya agak digedein, untuk speaker dalam volumenya agak dikecilin, ini bisa. Karena masing-masing output ini memiliki fader sendiri-sendiri. Dan semuanya menggunakan fader geser semua ya. Ini enaknya, jadi terlihat mewah untuk power mixer ini. Kemudian untuk jacknya dia sudah menggunakan jack combo seperti ini. Bagus combo atau bagus yang terpisah, itu selera sih, dua-duanya bagus. Kalau saya lebih suka yang terpisah ya, karena dua-duanya bisa kita gunakan. Kalau ini kan kalau udah masuk satu udah nggak bisa dipakai lagi. Tapi ya itu kasus seperti itu jarang banget terjadi. Kemudian kalau kita memiliki amplifier eksternal, ini juga bisa kita sambung melalui main outputs-nya ini. Jadi dia bisa langsung ke speaker juga. Kalau kita memiliki amplifier seperti amplifier TOA ataupun power speaker, maksud saya adalah speaker aktif, ini bisa langsung disambung ke main outputs ini dengan menggunakan kabel XLR. Jadi untuk fitur-fitur dari power mixer ini, Aume ataupun kalau di pasaran ini mungkin mereknya adalah Wisdom ya. Itu fiturnya cukup lengkap dan walaupun tergolong murah, ini lumayan bagus. Kalau teman-teman tertarik dengan model seperti ini, mixer dengan power amplifier internal, teman-teman bisa klik link deskripsi di bawah untuk menuju ke toko di mana saya pernah membeli power mixer model ini. Ya, demikianlah sesi konsultasi bareng Mas Hari pada hari ini. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang ingin memasang power mixer dan speaker-speaker low impedance untuk di masjid ataupun musola. Ini solusi praktis buat teman-teman yang memiliki budget terbatas tapi ingin mendapatkan hasil yang lumayan bagus. Dan usahakan gunakan power mixer yang brandnya terjamin berkualitas agar teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan jumpa lagi di konsultasi bareng Mas Ari berikutnya. Dan buat teman-teman yang masih melihat tombol subscribe di bawah ini menyala merah, jangan biarkan dia menyala merah. Tekan padamkan, kita akan jumpa lagi di video berikutnya.
Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.